Halo, selamat malam. Selamat bergabung di webinar SOE Indonesia. Ini merupakan edisi perdana yang tentunya dapat terlaksana berkat kolaborasi dan juga dukungan dari Sustainable Ocean Alliance yang berkedudukan di San Francisco, juga dari Diverse Clean Action yang merupakan chapter SOE Indonesia, dan yang pastinya kolaborasi antar alumni Our Ocean Youth Leadership Summit 2018 dan juga 2019. Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di webinar kami. Malam ini kita akan membahas tentang intervensi teknologi untuk penanganan sampah plastik laut. Hal ini merupakan sejalan dengan rencana aksi nasional Indonesia tentang penanganan sampah laut 2018-2025 untuk mendukung Indonesia dalam melaksanakan program penanggulangan sampah plastik hingga 70% pada tahun 2025. Jadi Indonesia, saatnya kita untuk berkolaborasi. Bersama kita sudah hadir 3 narasumber. Saya akan menyapa mereka satu persatu ya. Yang pertama ada Kaisar Akhir, pendiri dan Ketua Umum Maritim Muda Nusantara, dan juga akademisi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Halo Kaisar, selamat malam. Halo, selamat malam kawan-kawan semua. Salam maritim. Salam maritim, jaga laut. Terima kasih Kaisar. And then second speaker, kita sudah hadir di sini dari Belanda, Mr. Richard Hardiman, founder dan CEO Run Marine Technology. Good afternoon, Richard. Hello, Richard. Good afternoon. Sorry, there we go. My microphone's on. Hello, everybody, and thank you very much for having me this morning. Thank you for joining us, Richard. Hope you enjoy. Dan pembicara kita yang ketiga, Switenia Puspa Lestari, merupakan pendiri Diverse Clean Action. Halo, selamat malam, Tenia. Ya, selamat malam, Tenia. Halo, selamat malam, Tenia. Oke, Tenia sudah hadir di antara kita ya. Mungkin ada masalah teknis. Itulah tadi ketiga speaker kita yang akan memaparkan, memberikan masukan, memberikan insight, dan tentunya memberikan wawasan kepada kita apa yang harus kita lakukan untuk mendukung program Rencana Aksi Nasional Indonesia agar benar-benar dapat terwujud 70% pengurangan sampah plastik laut. Bicara kita yang pertama, Kaisar Akhir, pendiri dan Ketua Umum Maritim Muda Nusantara. Kaisar, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Kak Era yang telah memandu acara ini nantinya ke depan dengan bersama-sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam maritim. Perkenalkan, saya Kaisar Akhir. Sebuah kehormatan bagi saya saat ini berada di tengah-tengah kawan-kawan semua untuk berbagi tentang intervensi teknologi untuk penanganan sampah plastik laut, khususnya di Indonesia. Layarnya sudah muncul ya, Kak Era? Sudah. Baik. Nah, teman-teman semua, saat ini saya kesibukannya di Maritim Muda Nusantara sebagai Ketua Umum dan juga pernah menjadi peserta Our Ocean Youth Leadership Summit tahun 2018. Dan sehari-hari saya aktif sebagai dosen di Departemen Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Pada malam yang berbahagia ini, saya ingin menyapa teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Ya, kita mulai ya teman-teman dengan latar belakang seperti ini. Kenapa sih penting bahwa kita perlu untuk menjaga sumber daya laut Indonesia dari sampah plastik? Karena wilayah laut Indonesia mencapai 6,4 juta kilometer persegi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau yang telah diverifikasi dan divalidasi sejumlah 17.491 pulau. Kita juga patut bersyukur bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ekosistem terlengkap di dunia. Kita punya ekosistem lamun, mangrove, terumbu karang, dan ekosistem lainnya. Kita punya gunung di darat, tapi juga punya gunung di lautan. Nah, teman-teman, habitat yang beragam di Indonesia ini ternyata
64,7 juta penduduk Indonesia itu tinggal di daerah pesisir. Hal ini menjadi bukti bahwa wilayah pesisir Indonesia atau penduduk Indonesia itu seperempatnya kira-kira gitu ya, bergantung penghidupan dan kehidupannya kepada sumber daya laut dan pesisir Indonesia. Nah, teman-teman, keanekaragaman hayati laut Indonesia pun sangat tinggi. Bisa dilihat di slide gitu ya, kita punya kekayaan mangrove, lamun, terumbu karang, ikan karang, dan kita juga punya spesies endemik laut yang sangat lumayan besar gitu ya. Kita punya spesies terumbu karang endemik, kita punya spesies elasmobranchi endemik, dan garis pantai alami Indonesia ini nggak dibuat-buat gitu ya. Kita nggak perlu reklamasi aja, garis pantai Indonesia itu sudah mencapai 108.000 km atau terpanjang kedua di dunia. Nah, kemudian menurut LIPI, perkiraan bahwa Indonesia itu potensi kekayaan lautnya mencapai 1.772 triliun rupiah, yang mana ini setara dengan 93% APBN di tahun 2018. Nah, kemudian teman-teman, karena kita punya kekayaan laut yang luar biasa ini, Undang-Undang Kelautan mengamanatkan bahwa pengelolaan kelautan di Indonesia harus berbasiskan prinsip ekonomi biru. Yang mana menurut konferensi di Kenya tahun 2018, salah satu prinsip dari blue economy adalah memerangi atau mengatasi pencemaran laut termasuk sampah laut. Teman-teman, Indonesia sebetulnya bukanlah produsen plastiknya ya yang terbesar di dunia, tapi ternyata menurut pemodelan yang dilakukan oleh UNEP bahwa massa sampah plastik itu ditemukan di permukaan laut paling banyak di kawasan sekitar Indonesia dan Cina, seperti itu. Nah, ini kan memprihatinkan, teman-teman. Nah, tapi ada data nih, teman-teman. Seberapa banyak sih sampah plastik atau sampah laut yang ada di Indonesia? Menurut data LIPI tahun 2019, bahwa sampah laut nasional per tahun kita ialah kisaran 0,27 sampai dengan 0,59 juta ton. Kemudian 80%-nya sampah di laut kita itu berasal dari sungai. Ini penelitian riset yang dilakukan oleh tim dari Ocean Clean Up, kemudian disponsori Akdenan, kerjasama dengan Kedutaan Besar Denmark, kalau nggak salah ini. Kemudian juga kerjasama dengan Pemda DKI, PU, KLHK, dan dikoordinasikan oleh Kemenko Maritim. Sebuah tim yang dibentuk gitu ya, menyatakan bahwa 80% sampah di laut kita itu berasal dari sungai. Dengan pemerintah kita punya target 70% pada tahun 2025 sampah plastik kita dapat dikurangi. Kemudian 57% sampah di laut itu adalah plastik, seperti itu. Kemudian ini berbagai jenis sampah plastik ya teman-teman, dan yang paling banyak ialah makan, kemudian lagi ada tutup botol minum, ada botol plastik, sedotan, dan kaleng. Nah, teman-teman, ini pemodelan yang dilakukan oleh Kozar et al. Tahun 2014 bahwa sampah-sampah yang ada di lautan itu bisa berpindah karena adanya arus atau dinamika laut. Sehingga dia berkumpul karena ada proses gyre, ya, sirkulasi arus laut dunia, sehingga sampah-sampah itu kumpul di tengah-tengah samudra seperti yang kita lihat ini. Jadi di 7 samudra yang ada di dunia ini, di tengah-tengahnya ada semacam pulau sampah. Bukan pulau, tapi sampah yang ngumpul, menggunung, gitu ya, seperti seakan-akan seperti pulau di tengah samudra, padahal itu tumpukan sampah. Nah, kemudian untuk itulah makanya ada SDGs, dan khususnya SDG nomor 14, yang mempunyai target untuk mengurangi secara signifikan pencemaran di laut, termasuk sampah plastik. Lalu bagaimana dengan respon dari pemerintah? Pemerintah Indonesia termasuk yang cepat, teman-teman. Ya, kita bisa mengakui bersama-sama bahwa
mungkin Indonesia negara pertama di ASEAN gitu ya, ataupun mungkin bisa jadi di Asia yang sudah memiliki rencana aksi nasional penanganan sampah laut 7 tahunan, 2018 sampai 2025. Nah, rencana aksi ini merupakan lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Untuk apa? Salah satunya untuk menangani hingga 70% sampah plastik laut pada tahun 2025. Rencana aksi ini memiliki 5 strategi, 3 aspek intervensi, 13 program, dan 56 sasaran. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa ada 5 pilar. Pilar pertama itu gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan, kemudian pengolahan sampah yang bersumber dari darat, penanggulangan sampah di pesisir dan laut, mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan penegakan hukum, serta penelitian dan pengembangan. Pada presentasi kali ini, saya fokus kepada 3 pilar, yang mana dibahas lebih lanjutnya terhadap penerapan teknologi. Jadi penerapan teknologi ini merupakan salah satu aspek kunci di dalam rencana aksi nasional penanganan sampah laut. Selain koordinasi antar lembaga dan upaya masyarakat yang dilakukan baik di tingkat nasional, subnasional, dan internasional. Nah, ini hasil kajian yang saya lakukan, teman-teman, bahwa ternyata di dunia ini dan di Indonesia gitu ya, ada 19 intervensi teknologi penanganan sampah plastik. Nah, dibagi menjadi 3. Jadi teknologi ini bukan hanya sekedar untuk bagaimana mengumpulkan sampah plastik, tapi juga teknologi untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan tadi di pilar pertama. Di pilar ini ada 3 intervensi teknologi, yaitu edukasi melalui website dan jejaring sosial, penggunaan literatur digital untuk menyediakan informasi terkait sampah plastik laut, dan penggunaan aplikasi digital, permainan elektronik, dan permainan papan tentang sampah plastik laut. 3 intervensi teknologi ini ada di tingkat global dan ada juga di Indonesia. Untuk mengelola sampah plastik yang bersumber dari darat, ditemukan atau terindikasi ada 10 jenis intervensi teknologi. Yang pertama itu penerapan informasi teknologi dalam pengumpulan sampah plastik dari kawasan perkotaan. Kemudian teknologi robotik untuk mengumpulkan sampah plastik di sungai. Kemudian eco-bricks, konversi sampah plastik menjadi bahan bakar, konversi sampah plastik menjadi listrik, konversi sampah plastik menjadi bahan baku pembuatan aspal jalan, konversi sampah plastik menjadi tiket transportasi umum, produksi plastik nabati dan mudah terurai atau biodegradable, produksi kotak makan, pakaian, dan aksesoris yang terbuat dari sampah plastik yang didaur ulang, serta penyediaan dispenser air minum di tempat umum. Ini jenis-jenis intervensi teknologi yang dapat dilakukan untuk mengelola sampah plastik yang bersumber dari darat. Lalu bagaimana untuk menanggulangi sampah plastik yang udah ada di pesisir nih dan di laut, yang udah ada di hilir gitu ya? Yaitu dengan cara pertama adanya kendaraan modifikasi untuk mengumpulkan sampah plastik di pantai, kemudian pengumpulan sampah plastik di laut secara otonom, pembakaran sampah plastik di kapal, penandaan alat tangkap ikan, enzim mikroba, dan daur ulang kapal. Nah, berikutnya saya akan memperlihatkan berbagai jenis intervensi teknologi ini, penerapannya seperti apa sih yang ada di dunia dan di Indonesia saat ini. Untuk intervensi teknologi untuk meningkatkan kesadaran, pertama ialah intervensi teknologi untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, dalam hal intervensi teknologi berupa edukasi melalui website dan jejaring sosial, ada berbagai NGO, kemudian komunitas, serta gerakan yang mana mereka mempromosikan penanganan sampah plastik gitu ya, dan juga mengurangi penggunaan sampah plastik. Bisa dilihat contohnya Plastic Change yang mereka membuat video-video menginspirasi masyarakat di dunia mengurangi penggunaan sampah plastik, kemudian bagaimana mengolahnya, seperti itu. Kemudian juga ada di sini dari bebassampah.id yang mana mereka menyediakan portal informasi dan wadah kolaborasi persampahan nasional, website Zero Waste juga ada. Kemudian
pemerintah menginisiasi sebuah gerakan Indonesia Bersih, yang mana ini gerakan kita bersama seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama kita memulai langkah dari hal yang kecil demi Indonesia yang bersih, kayak gitu. Dengan berbagai keunikannya, yaitu ada ikon-ikonnya gitu ya, maskot-maskotnya. Nanti teman-teman bisa kunjungi Instagram Gerakan Indonesia Bersih. Juga ada NGO atau semacam komunitas gitu ya, Single Indonesia yang fokus kepada penanganan sampah untuk menciptakan laut yang lebih bersih. Kemudian untuk intervensi literatur digital untuk menyediakan informasi terkait sampah plastik ke laut, ini ada beberapa contoh yang disediakan seperti dari kerjasama antara Kemenko Maritim dengan World Bank, melakukan kajian hotspot sampah laut Indonesia ada di mana aja, kemudian juga bagaimana agar penggunaan plastik sekali pakai itu berkelanjutan yang dibuat oleh UNEP. Kemudian Kemenko Maritim dan Investasi bekerja sama dengan Bank Dunia juga telah memiliki 4 playbook penanganan sampah plastik. Teman-teman bisa kunjungi di website maritim.go.id. Selanjutnya, untuk intervensi aplikasi digital, permainan elektronik, dan permainan papan tentang sampah plastik ke laut, di sini teman-teman bisa download di Google Play Store. Misalnya ada Combating Marine Debris 1, 2, kemudian ada permainan-permainan digital atau elektronik lainnya seperti World Rescue, Big Match. Kalau ini aplikasi untuk para penyelam bersama-sama memerangi sampah plastik, yaitu Join Project Aware for an Ocean Free of Debris. Kemudian ada juga permainan-permainan lainnya yang mengajarkan untuk menjaga lingkungan dari sampah, seperti ular tangga, bank sampah, kemudian ekofanopoli, seperti itu. Lalu bagaimana dengan intervensi teknologi untuk mengolah sampah yang bersumber dari darat? Nah, untuk penerapan teknologi informasi dan untuk intervensi penerapan teknologi informasi dalam pengumpulan sampah plastik di kawasan perkotaan, misalnya ini sudah diterapkan oleh Obabas. Dia punya sebuah aplikasi bank sampah, dan ketika kita ingin misalnya sampah kita dijemput, bisa juga melalui aplikasi Obabas ini, atau juga bisa dengan sampah muda yang telah bekerja sama dengan Waste for Change gitu. Teman-teman bisa kunjungi 2 website ini, mereka menggunakan teknologi informasi untuk mengumpulkan sampah plastik dari kita. Kemudian ada penelitian juga dari Gutierrez et al. Yang mereka bagaimana membuat atau mengembangkan sebuah sistem pengumpulan sampah cerdas gitu ya, yang dapat mendeteksi lokasi. Nah, kemudian untuk intervensi robotik gitu ya, teknologi robotik untuk mengumpulkan sampah plastik di sungai, sudah ada beberapa contohnya yang dilakukan di Indonesia, yaitu Interceptor 001, ini dalemannya gitu ya, bagaimana sampah itu masuk ke dalam mesin ini, kemudian disaring seperti itu. Ini Our Ocean Ocean Clean Up yang punya ya, The Ocean Clean Up. Ini Interceptor yang kedua yang di bawahnya, dan yang di sebelah kiri ini Trash Robot untuk diterapkan di Chicago. Lucunya yang Urban Reef ini teman-teman, kita bisa mengendalikan trash robot ini dari rumah, jadi semacam kayak game gitu ya, kita memainkannya, mengendalikan robotnya dari rumah dengan sebuah aplikasi, dan robot itu jalan sendiri di sungai, di salah satu sungai di Chicago untuk mengumpulkan sampah. Kemudian intervensi teknologi berikutnya itu EcoBricks. EcoBricks ini adalah sebuah teknologi sederhana yang mana dia memasukkan sampah-sampah plastik, pastinya tentunya sudah dikeringkan dulu sebelumnya gitu ya, sudah dicuci, dikeringkan, kemudian dimasukkan, dipadatkan di dalam sebuah botol plastik, dan beberapa botol plastik kemudian digabungkan, bisa dibentuk menjadi sebuah kursi, meja, tembok, bahkan bangunan. Kemudian ada juga jenis intervensi sampah plastik menjadi bahan bakar, yaitu yang diterapkan di Belanda saat ini, misalnya sedang dikembangkan sebuah pabrik untuk menghasilkan bahan bakar kapal dari plastik. Jadi plastik diolah menjadi bahan bakar biodiesel
menjadi bahan bakar diesel untuk kapal. Juga dilakukan di Indonesia, juga sudah dilakukan di Cina. Kemudian intervensi berikutnya yaitu konversi sampah plastik menjadi listrik. Ternyata bukan hanya di Swedia dan Austria, teman-teman, ternyata di Surabaya dan di Bekasi pun kita sudah ada pembangkit listrik tenaga sampah. Kemudian di sisi kanan sini, ini mohon maaf ya, ada yang coret-coret, apa kita coba saya close bentar ya, kemudian balik lagi ya, Mbak Era. Kita close dulu kali ya. Ya, saya coba balik lagi. Oke. Nah, kemudian ini yang sebelah kanan adalah intervensi teknologi sampah plastik menjadi bahan baku pembuatan aspal jalan. Bukan hanya telah dilakukan di Kanada, Inggris, India, Indonesia pun juga pernah dilakukan, misalnya di Bali, di Jakarta, di Makassar, seperti itu. Kemudian ya, untuk konversi berikutnya itu konversi sampah plastik menjadi tiket transportasi umum. Ini sudah ada di Cina dan di Turki. Kemudian intervensi berikutnya ialah produksi plastik nabati dan mudah terurai, misalnya seperti Evoer dari rumput laut. Kemudian juga ada Avani Eco. Kemudian ada juga minum air putih gitu, tapi yang dibungkus menggunakan edible coating, jadi minum sambil dimakan. Juga ada kotak makan yang biodegradable, dan ini ada pembungkus makanan yang juga ramah lingkungan, seperti itu. Lanjutnya intervensi berikutnya yaitu produksi kotak makan, pakaian, dan aksesoris dari sampah plastik yang bisa sampah plastik yang didaur ulang. Misalnya kayak ini nih, sepatu, pakaian renang, kacamata, gelang, ini ternyata bahan bakunya sampah plastik dari lautan. Kemudian ada kotak makan juga dari sampah plastik yang didaur ulang, dan juga Aqua sudah ada sebuah pengembangan yaitu botol to bottle. Jadi dia membuat satu botol plastik itu dari plastik yang didaur ulang sebelumnya. Kemudian intervensi yang lain yaitu penyediaan dispenser air minum di tempat umum. Hal ini telah dilakukan di berbagai tempat, misalnya di universitas seperti di IPB, kemudian di airport atau bandara di Soekarno-Hatta, kemudian juga ada menarik di sini sebuah penerapan kegiatan, panitianya menyiapkan stasiun isi ulang air saat kegiatan Synchronous Festival 2019. Hal ini tentunya mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Nah, jenis yang lainnya untuk intervensi teknologi untuk menanggulangi sampah di pesisir dan laut, yaitu pertama, penggunaan kendaraan modifikasi untuk mengumpulkan sampah plastik di pantai. Ini contohnya ada di Bali, yang diproduksi oleh Bisnet, yang memproduksi traktor yang bisa mengumpulkan sampah plastik di pantai secara massal gitu ya, kapasitas besar maksudnya. Kemudian ini juga beberapa penerapan yang ada di Amerika dan India gitu, perusahaan Habarber. Kemudian juga intervensi pengumpulan sampah plastik di laut secara otomatis, misalnya seperti Seabin, ya Seabin Project, kemudian ada Bluefin, dan nantinya yang akan bicara setelah saya yaitu CEO Richard, yaitu produknya Rain Marine. Kemudian untuk intervensi pembakaran sampah plastik di kapal, yaitu menggunakan shipboard incinerator, atau di sini juga ada contoh-contohnya, teman-teman bisa nanti searching di internet. Dan ada yang menarik lagi teman-teman, intervensi teknologi berikutnya yaitu penandaan alat tangkap ikan, yang mana ini berguna untuk nantinya kita bisa tahu alat tangkap ikan itu lokasinya ketika sudah ada di laut itu di mana aja. Jadi misalnya nanti dia terbawa oleh arus laut atau badai gitu ya,
kita bisa mendeteksi keberadaannya, sehingga kita bisa memungutnya alat tangkap ikan tersebut, seperti itu. Ini ada beberapa penelitian yang mengkaji jenis-jenis teknologi apa aja yang bisa menandakan alat tangkap ikan untuk mengidentifikasi komponen-komponen alat tangkap ikan tadi, sehingga kalau misalnya sehingga bisa menghindari atau mengantisipasi biota-biota laut yang terperangkap oleh jaring-jaring ikan misalnya. Kemudian intervensi teknologi lainnya yaitu enzim mikroba, bahwa di beberapa penelitian di Jepang maupun juga pernah ada di Indonesia, misalnya ini ada jenis mikroba Ideonella saccharensis gitu ya, yang bisa mengeluarkan enzim petase untuk mendegradasi plastik. Ini juga ada Z maritimum yang dapat mengeksposur plastik sehingga terurai lebih cepat. Nah, kemudian intervensi yang terakhir yaitu daur ulang kapal. Kenapa? Karena ya, kapal itu kalau sudah tua, lapisan catnya ataupun badan kapalnya akan mudah untuk terdegradasi oleh arus dinamika di laut, sehingga bisa mencemari lingkungan, mengeluarkan mikroplastik seperti itu. Makanya perlu untuk didaur ulang agar lapisan-lapisan kapalnya masih baru lagi, kuat lagi gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita ingin menerapkan di kawasan wisata bahari? Ini saya mencoba memetakan gitu teman-teman, mencocokkan intervensi teknologi dengan kebijakan atau rencana aksi nasional penanganan sampah laut. Jadi kalau kita ingin menerapkan intervensi teknologi untuk kawasan wisata bahari, kita bisa menerapkan beberapa intervensi berikut ini. Satu, misalnya konversi sampah plastik menjadi tiket transportasi umum. Kemudian konversi sampah plastik menjadi bahan bakar. Lalu produksi plastik yang bio-based atau nabati dan biodegradable atau mudah terurai. Kemudian produksi food containers atau kotak makan dan produk fashion yang terbuat dari sampah plastik yang didaur ulang, penyediaan dispenser air minum di tempat-tempat umum, dan juga penggunaan kendaraan modifikasi untuk mengumpulkan sampah yang ada di pantai. Juga bisa melalui intervensi berupa edukasi melalui website dan media sosial, EcoBrick, kemudian konversi sampah plastik menjadi listrik, kemudian juga konversi sampah plastik menjadi aspal, penyediaan dispenser, kemudian juga penggunaan literatur digital untuk menyediakan informasi terkait sampah plastik laut, dan penggunaan aplikasi mobile, game elektronik, serta permainan papan tentang sampah plastik laut. Ini dipilih melalui 5 kriteria ini, yaitu bahwa intervensi itu bisa diterapkan di daerah pesisir, kemudian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan sekitar, souvenir dan gift, kemudian dibutuhkan dan digunakan secara luas oleh masyarakat lokal dan turis, dapat memiliki dampak langsung dalam pengurangan jumlah sampah plastik, serta terkait dengan minimal 1 atau beberapa target yang ada di dalam rencana aksi nasional. Kira-kira seperti itu presentasi dari saya. Pesan terakhir dari presentasi ini kepada teman-teman semua, saya mengajak marilah kita mengambil aksi nyata untuk menyelamatkan atau menjaga laut kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Era. Ya, mungkin Abizar atau Era, silakan.
Ya, dari saya sudah cukup. Era, silakan. Suara Era belum di-unmute. Iya. Oke, terima kasih. Saya minta buat teman-teman peserta, coba tolong untuk di rename namanya, ditambahkan dari mana kota asal kalian. Seperti contohnya ya, ada Maya Lydia, tinggal dikasih strip, dikasih nama kotanya, biar kita semua tahu kalian dari mana ya. Oke, terima kasih Kaisar. Ya, sama-sama. Now we continue to our second speaker, Richard Hariman, CEO, founder and CEO Run Marine Technology. Richard, time is yours. Thank you very much. I just want to make sure, am I sharing my presentation or Yeah, you share from your side? Abi will share. Fantastic. So, good morning, good afternoon from where I am at the moment. I'm currently in South Africa. But our company is based in the Netherlands, and I wanted to give you some sort of idea about what we're up to, what we're trying to do to mitigate plastic into the ocean, not necessarily take plastic out of the ocean, but stop more going in, and what we've been up to over the last few years. So first of all, our main product that takes out trash from the ocean, from our waters, is called the whale shark. It's based on this creature that you see in front of us here, the whale shark, which is a beautiful animal that swims through the waters off our coast and captures all of its prey into a very deep belly, and has very few moving parts, swims through the ocean, and is able to capture its prey quite easily. Next slide. Randmarine was started in 2016 officially in the Netherlands. Next. Thank you very much. Was actually started back in 2016, but I came up with the idea in around 2013, where I was sitting on the water's edge having a cup of coffee, and I was watching two men take plastic out of the water, but they were using a very large boat, and one of them was driving the boat, and the other one had a very large net, and he was trying to scoop up the rubbish that was in front of them. And every time that there was another piece of rubbish on the other side of the harbour, they would drive there, and then they would come back and they would pick up another piece. And what struck me quite interestingly was that there wasn't really anything efficient about what they were doing. And a lot of the rubbish in the harbour area was being taken out on the tide into the Greater Ocean. And I thought maybe this was a particular way we do it in South Africa. But the more research I did afterwards, I discovered that actually it was pretty much the way that it's done all around the world. And if I can show you the next slide, I think those of you who spend any time near water or have researched this problem will probably recognize this. This is typically what we see around the world, not necessarily this amount of trash, but certainly the collection process. Two men in a boat with a net attempting to clean up rubbish. And as I can see from the top picture there, which I believe is from Rio, just before the last Olympics. This was them trying to clear out the bay, or one of the basins. Rio has quite a large plastic problem. Lots of rivers flow into that bay. This is typically what happens on a daily basis. And as you can see, one man with a net in this particular case is not really going to do much against this tide of plastic. Other typical machinery that's used, as you can see in the center there, are skimmer boats. These are generally used in larger ports, and maybe do quite a lot of good when there's a large problem of plastic. But when there's small bits of plastic floating around, these incidental marine plastics that enter our waters, they don't really do much damage because they can't get into the smaller areas. They're really sort of too large to do the job effectively when there's no flood water or there's no mass of plastic. So what I decided to come up with was something that was small, could move around these in coastal areas, these ports, these marinas, rivers, canals, that could get in between jetties and boats and collect those incidental pieces of plastic that tend to build up. And if we don't capture ocean. I didn't think I was very clever enough to come up with a solution that could solve the problem for the Greater Ocean, but I did think I could come up with a plan to lessen the effect of what our ports and our harbours
and our rivers and our marinas to the ocean. So I decided to come up with a robot that could do this more efficiently. And if we go to the next slide, some of you might recognize this character and some of you might not. But I decided to base it on this man. His name is WALL-E. For those of you who've seen the film, you'll know about him. If you haven't seen WALL-E, WALL-E is basically a robot that was left on Earth, along with a lot of his robot kind, to clean up Earth and all the rubbish that we left. And all the humans got in a large spaceship and they went away until WALL-E had finished his job of cleaning up. And given how movies sort of replicate themselves in our social times at the moment, we've had a lot of movies about sort of epidemics and pandemics ruining our Earth. We're going through that right now. I kind of wonder whether this movie that WALL-E was in is not something that we might experience 50 to 100 years' time if we don't do something about clearing up the mess right now. So WALL-E was left on Earth to clean up our mess. So I decided that we need a robot, a WALL-E for water, that could clean up our waters in and around our coasts and our harbors and our marinas. I'd like to show you a quick video of what our waste shark looks like. As I said, it was based on the whale shark. This is the waste shark. It's about the size of your average coffee table at home. It's not very big, but at the same time, it can carry about 350 kilograms of waste on a good day. It's designed to clean up 500 kilograms over an 8-hour period, which is a standard working shift around most of the world. As you can see there, it has a camera on board like a lot of drones. And this is basically driven by drone technology. It's nothing too fancy, nothing that's not out there at all. We've just translated that technology into a water-based vessel. We have two versions at the moment that we're building. One is the one that you're seeing here, which is a manual version with the unoperator being able to steer it around and collect that trash. And then we have an autonomous version as well, where you can program it to go into certain areas, clean up the trash, and then bring it back to shore. This has been about a 3 to 4 year project, testing, as you can see inside, making sure that it works well both indoors and outdoors. And through different types of trash. This is an example of how we set our, for those of you who've seen flying drones, pretty similar how we would set our waypoints and tell the drone where to go and when to come back. And the data that we collect back from that as well. We're starting to move into AI now, where we can detect what's in front of us, recognize boats, recognize birds, recognize things that we're not supposed to bump into, and concentrate on collecting whatever's floating in the water and the trash at the time. Thank you. We could go to the next slide, that would be great. We started using the waste shark around the world. As I said, it's designed to capture waste before it goes onto the ocean, before a river takes it out, before a tide takes it out, before wind blows it out of our ports and our harbors, or a river takes it out into the ocean at the river mouth. We operate in most continents around the world. I think the only continent we're not operating, or country we're not operating in the moment, is China. But we're in the UK, the EU, USA, Korea. And we've really found that what we've done is created an efficient tool. People are cleaning up trash all the time, or attempting to. I was alluding earlier to those larger waste machines that collect trash. They're very good, but their inefficiency is not great. They cost a lot to operate. They've got a lot of moving parts. Fuel costs a lot. Labor costs a lot. And what we wanted to do was create something that gave everybody a very simple and easy tool to take trash out of the water without having to go onto the water itself. So that's what the Waste Shark is really about. It's a simple, easy tool to use. It's taken a lot of complexity to create it and design it and make it do its job. But when the end user has it, it's a very simple tool, and its job is purely to go out there and bring back trash to shore. If I can show you a following slide as well. Give you an example of when we were in Bangkok late last year. Well, the trash problems are infinitely different. In Europe,
there's a big drive to stop trash going into the water. There's a lot of education around disposal of plastic on land, recycling of plastic. In other areas, in poorer states, where Africa, where I am at the moment, that education is not as prevalent. So very often somebody living by a river, as in the case of this is central Bangkok, people living on the water's edge will use that water as their waste management solution. So where you or I may have a rubbish truck that comes around and collects our waste once or twice a week, these people don't have such facilities. So the easiest way to get rid of their trash is to put it into the water and let the water carry it away. Of course, that endangers marine life, it pollutes our oceans, but to the person who's living with the problem, necessarily want to live in and around trash themselves, so they want to get rid of it. And that education of how to recycle, how to dispose, or even the access to being able to dispose and recycle is not always there. So we end up with problems like this. This is a particularly bad area of Bangkok. There's very nice, very clean areas of Bangkok, obviously. But this is one of the poorer areas and the more trash heavy, as you can see. And these are the kind of things that we're having to design new technology for. So I always say that the plastic is a new problem to have for the world. So we need new solutions in order to clean that up. This is a good time to talk about this slide as well. One thing we're doing is, as we're collecting more plastic and we're having new people come on board, we also want to know what's in the water itself. So from the DNA, while we're there, what is in that water? Is it full of E. coli? What is the temperature? What is the depth? What is the pH balance, for example, the salinity, we can get a very good data analysis of how we're cleaning up that water. So as we remove that top layer of trash off, as we allow more sunlight to come in, is that water getting healthier? Is it getting better? Is it getting cleaner for the people that live on that water's edge? So something particularly that I'm interested in the next 5 to 10 years is gathering that data as these waste sharks go around the world and understanding how we're not only removing the plastic and the other waste and bio-waste from the water, but also how we're creating a more healthy ecosystem within that water as well. We're currently, as I said, around the world. Some countries prefer an autonomous version, a version that you can put in the water, leave it alone, let it swim around, clean up the plastic and come back to shore. Other countries such as India, continents like Africa, and various parts of Asia want and have the labor in order to go and do this themselves. So we have these two versions for very specific reasons. One where we're not taking away people's jobs. So if you have a labor or quantity of labor that's able to go out there and do this job, we don't want to take away that job from those people, but we do want to give them better tools and the better ability to bring back more waste. So we use the manual, what we call the manual version of the waste shark in that particular case, that this person still is someone who collects waste, someone who does a really great job, but now they're a drone operator. They're not somebody just with a net on a boat, but they're using modern technology to clean up this modern problem. With more automated versions, we find this particularly popular in areas like the USA, for example, where labor is not cheap. They want an automated version to go and clean this, but they recognize that there is a problem with waste, so it still needs to be cleaned. And this provides then, the automated version provides a very good solution for that. I think from our side, I always call myself an accidental environmentalist because I didn't understand. I'm a lot older than a lot of the people that I'm seeing here today. I'm in my 40s. I wasn't aware of this problem. When I first started thinking about how I would create a more efficient option on how to clean waste out of water, I was looking at it from an efficiency point of view. What I was seeing wasn't working. How would I make it a better version of what's out there already? And as I started researching this, I built the first prototype in my garage, in my house. As I was researching this, I kind of understood the greater problem we were actually facing. The massive plastic that we're using, the massive plastic that we're not recycling, that we're either burying in landfills or we're letting go out into the ocean and destroy our marine life. And it's been quite an interesting process for me that we run a business that creates environmentally friendly products. A lot of people out there are running NGOs or doing fantastic charity work. I wanted to create a business that was sustainable based on the good work that we were doing. So we will sell our products and use that money to create even better products and carry on that cycle. So we probably come from very commercial aspects.
I like to think that that money, whatever we do, that money goes back into creating better products and better use for our environments and creating a better world. So I'm quite excited about entrepreneurs going out there and starting businesses that directly affect our business, our environment, create money for the entrepreneur to live on, but give him the sense of or the ability with that money and profit that he makes to create better products and create a better world for all of us. If we could go to the last slide. This is, I just wanted to show you, this is a group of really, really cool entrepreneurs in Nigeria that we work quite closely with, Credo, who the Nigerian government has now recognized that there's a very large plastic problem in lots of the poorer areas. It's a very overcrowded country. It's a country that hasn't really focused on environmental problems in the past. The government is now really focusing, and it's quite encouraging, on plastic waste and water. And Credo have gone out there, they've bought a couple of drones from us, and they literally go out there and start cleaning waters using the Waste Shark. And it's really encouraging to see that you've got all these guys who are behind this technology in the middle of Africa, in the middle of nowhere really, going out and making a difference. They take that plastic, they make sure it's recycled, and they make sure that there's an ethical program to how that waste is disposed of. With our partners, we've chosen the route that we can't go right the way through our the environmental circle. So we made the decision to create products that we can put in the hands of people who want to do good. And then so everyone we partner with, we make sure that they have an ethical recycling program and a disposal process that we can align to. So that we know that when we hand the Waste Shark over, we always see the Waste Shark as a team member of ours leaving our factory and going off to do some good around the world. And we want to make sure that the partners that we have make sure that whatever happens to that trash is done ethically and recycled properly. All I have really, I just wanted to share some of our journey of the good I think that we're doing around the world as a business. We've got a lot of really great and cool products coming out in the next few years that will add to our product suite of environmentally friendly products. But basically, we're here to provide efficient, cost-effective tools to clean up our environment and do good for the world. And that's pretty much what we focus on at Ram Marine Technology. Thank you. Okay, thank you, Richard. Very wonderful. Say hello to Molly. And we're waiting Waste Shark come to Indonesia, yeah? Okay, we have another speakers. Thank you again, Richard. Please stay. Okay. Now kita lanjutkan ke pembicara kita yang ketiga, yaitu Sweetenia Puspa-Lestari yang merupakan founder dari Diverse Clean Action. Kepada Tenia, kami persilakan. Oke, halo teman-teman semua, selamat malam. Aku nggak akan banyak sharing tentang teknologi ataupun data-data ya, karena sebenarnya tadi sudah sangat masif dijelaskan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, dan mungkin kekepoan kita tentang teknologi yang barusan dijelaskan sama Mas Richard itu sama, jadi saya juga akan mempercepat presentasi saya. Mungkin presentasi saya juga bisa ditunjukkan langsung saja untuk admin. Baik, terima kasih. Jadi, perkenalkan, nama saya Tenia. Saya dari Diverse Clean Action, sebuah NGO yang berafiliasi bersama dengan Sustainable Ocean Alliance Global. Nah, di sini dari teman-teman panitia penyelenggara minta saya menjelaskan terkait kira-kira apa saja sih yang sudah dilakukan dan bagaimana teknologi tepat guna yang ada di Indonesia, dan juga contoh-contohnya apa seperti itu. Di slide selanjutnya, kita bisa lihat di sini dari teman-teman Diverse Clean Action, kita mengumpulkan dari volunteer-volunteer kita dan juga stakeholders yang sering melakukan pembersihan pantai dan juga di bawah laut. Nah, ini pembersihannya masih secara manual, dan kalau misalnya ketika kita bilang pembersihan sampah, itu kita ada beberapa jenis. Ada yang memang ngikutin standar saintifik, ada yang tidak gitu. Dan kita
ada sebuah website juga yang kita develop bareng-bareng dari dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan juga dari bantuan Universitas Padjadjaran. Dan di sini kita sudah ada titik-titik yang memang melakukan pembersihan pantai secara saintifik. Tujuannya apa? Agar sampah pantai itu bisa dibandingkan peer-to-peer gitu. Jadi tadi Mas Kaisar juga sempat bilang bahwa data Indonesia itu sudah diupdate nih dari 0,2 sampai 0,5 juta ton. Mungkin teman-teman pernah dengar bahwa di tahun sekitar 2016-2015 itu kan ramai banget Indonesia dibilang 1,3 juta ton seperti itu. Kita bekerja sama juga dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Koordinator Maritim. Namun kebetulan karena data Indonesia terkait masalah sampah itu dipegang sama LIPI gitu teman-teman. Karena Indonesia itu kan tadi yang sudah dibilang sama Mas Kaisar punya tim koordinasi nasional tentang pengendalian sampah laut. Nah, kebetulan lagi yang melakukan pembersihan pantai untuk secara saintifik. Nah, gambaran datanya seperti apa? Kurang lebih di tahun 2019 saja kita mengumpulkan data-data di beberapa titik di Indonesia, dan data yang sampah yang paling banyak itu adalah sampah tekstil. Itu sekitar 55%. Sampah tekstil sangat-sangat berat. Dan bagi teman-teman yang ada di sini yang tadi bilang sudah clean up rutin segala macam, dipersilakan banget untuk langsung ke sosial media kita dan juga bisa ke websitenya marindebri.id untuk mendownload guideline-nya dan juga mengupload data-datanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari segi sampah tekstil tadi kenapa paling banyak? Karena dia paling berat. Nah, dan di Indonesia itu masih belum bisa didaur ulang dengan sempurna. Di Indonesia itu sampah plastik digabungin sampah tekstil itu digabungin antara plastik dan juga dengan katun. Dan di sini belum bisa didaur ulang dan diekspor ke India atau ke Jepang. Jadi itu yang membuat itu banyak sekali di pinggir pantai. Untuk dari segi jumlah, itu yang paling banyak sebenarnya single use plastik atau plastik sekali pakai. Tadi seperti yang sudah disebutkan juga sama pembicara-pembicara sebelumnya, yaitu plastik kresek, styrofoam, saset, sedotan, cups, dan segala macamnya. Nah, itu 26%. Tapi dari segi jumlah itu yang paling banyak. Bisa dibagi kalau kita punya styrofoam bekas jajan di pinggir jalan gitu ya, nah itu ketika dia hancur dia kan bisa menjadi kepingan-kepingan kecil yang tadi dibilang juga sama Mas Kaisar gitu. Nah itu yang membuat itu sangat banyak gitu. Tapi dari segi berat dia kalah, tapi dari segi jumlah itu yang paling banyak. Sehingga kalau kita melihat dari data-data ini kita bisa tahu policy apa sih yang harus kita kejar ke perusahaan maupun ke pemerintah untuk dikurangi, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, nah, kalau kita ngomongin di Indonesia itu gimana sih sampah lautnya, kondisi sekarang di pesisir dan juga di bawah lautnya seperti apa? Ini sebagai contoh, ya, di sini kita kalau ngomongin tentang ocean waste atau sampah laut atau marine debris atau apapun itu nggak bisa ngomongin cuma sampah saja. Bisa dibayangin ya teman-teman, kalau Indonesia punya 17.000 pulau kecil, di mana tiap provinsi itu kapasitas untuk pengumpulan sampahnya beda-beda. Komitmen pemerintah daerah untuk mengumpulkan dan mendaur ulang sampahnya juga beda-beda. Jadi contoh kita punya tapi mungkin di daerah-daerah lain ada beda-beda namanya. Nah, di situ mereka biasanya dibiayai oleh anggaran daerah atau mereka dibiayai oleh sesama RT RW, urunan warga gitu ya, atau ya memang beberapa daerah nggak sama sekali punya. Nah, ketika misalnya daerah-daerah itu nggak punya sama sekali sistem pengumpulan sampah, maka sampah itu yang akan leak ke laut. Nah, tapi kalau misalnya yang akan dikumpulin gimana? Ketika dikumpulin, yang terjadi sekarang itu banyak yang masuk ke TPS atau tempat pembuangan sampah sementara, lalu diangkut untuk dibawa ke TPA. Ini khusus Jakarta itu dibawa ke Bantar Gebang. Sebagai contoh, ini study case di Kepulauan Seribu, kita punya 11 pulau penduduk yang berisikan 27.000 orang yang tinggal di sana, sehingga ini yang masih menjadi alur primer. Jadi tiap tahun mereka itu menghabiskan uang bermiliar-miliar hanya untuk mengangkut sampah yang tercampur dari sumbernya untuk dibawa ke TPA. Jadi sangat tidak efektif. Nah, ini yang mau dikurangin sama pemerintah pusat dengan komitmen kita, yaitu kita mau mengurangi 70% sampah seperti itu. Kita mau kurangin sampai ke TPA. Nah, terus yang kita mau tingkatin kayak gimana? Dari rumah-rumah itu harus dipilah dari sumber dengan sistem pemilahan sampah yang tentunya disepakati oleh masyarakat dan Pemda. Di situ akhirnya sampah yang bisa didaur ulang dibawa ke informal sectors. Informal sectors itu bisa pelapak, bisa bank sampah. Mungkin daerah-daerah lain ada yang namanya pengepul, ada yang namanya kerompongan gitu ya. Terus habis itu masuk ke industri daur ulang dan akan diproduksi lagi bisa menjadi
pusat-pusat daur ulang ini masih tersentris di Jawa. Teman-teman kita tadi barusan ada yang chat di Papua, sulit betul. Teman-teman kita yang ada di Misol sekarang lagi kesulitan, karena di tengah pandemi ini mereka nggak bisa ngangkut sampahnya, karena transportasi dibatasi. Sedangkan mereka biasanya akan mensubsidi dari biaya transportasi turis, biaya donasi turis. Jadi sekarang mereka punya berton-ton sampah yang harus dikirim ke Surabaya, tapi tidak bisa difasilitasi oleh pemerintah pusat. Nah, oleh karena itu sekarang mereka jadi pemilahan dari sumber serta efektivitas dari bank sampah juga terpengaruh. Kayak gitu. Itu hal yang kita harus melihat secara holistik. Terus yang itu tadi untuk yang bisa didaur ulang sampahnya. Nah, sedangkan untuk sampah-sampah yang didaur ulang tapi yang basah seperti sampah organik itu bisa masuk ke komposter, biopori dan segala macamnya. Nah, ini yang coba kita mau tingkatkan sampai sejauh 30%. Sebenarnya harusnya lebih tinggi daripada itu ya. Tapi daerah masing-masing itu memiliki komitmen yang berbeda-beda. Tapi semua berkomitmen untuk mengkoleksi sampah yang masih belum terkoleksi. Jadi maksudnya apa? Area-area yang tidak memiliki tempat pemilahan sampah, tempat pemungutan sampah, tempat pembuangan sampah, TPS maksudnya, dan juga Pemdanya belum punya data untuk pengumpulan sampah itu seperti apa, berarti dia belum bisa bertanggung jawab bahwa area-area di satu kota atau area-area di satu desa atau di satu provinsi itu benar-benar diangkut sama pemerintah. Karena kalau kita ngelihat undang-undang, itu semua adalah tanggung jawab dari pemerintah. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat awam atau mungkin teman-teman di sini ada yang di komunitas, kita bisa coba lihat kebijakan strategi daerah dan kebijakan strategi nasional. Nah, di situ yang kita bisa cek dan kita push. Karena kalau kita ngomongin tentang teknologi, saya juga diminta opininya tentang teknologi. Yang penting ini adalah saya dibilang kecepatan ngomongnya. Saya terlalu antusias kalau ngomongin sampah ya. Jadi baik, saya coba pelan-pelan. Oke. Jadi kalau ngomongin tentang sampah, saya sangat excited karena menurut saya banyak sekali yang bisa dikerjakan banyak orang kayak gitu. Nah, kalau ngomongin teknologi balik lagi. Kita nggak bisa cuma ngomongin tentang teknologi sebagai satu kesatuan saja. Nah, kalau kita ngomongin teknologi itu kan biasanya alat untuk membantu ya. Nah, di sini kita bisa bayangin teman-teman, banyak sekali teknologi yang tadi disampaikan sama Mas Kaisar ataupun Mas Richard. Tapi kalau kita nggak ngomongin tentang bedanya teknologi dengan teknologi tepat guna, ya itu sama saja tidak bisa digunakan di daerah kita. Sebagai contoh, di Kepulauan Seribu ini masih di slide yang ini. Di sana banyak sekali mesin pencacah, ada insinerator, habis itu ada juga alat-alat lain kita sempat dikasih untuk pengambilan sampah di pantai, tapi itu tidak bisa digunakan karena tidak tepat guna. Nah, kenapa sih teknologi tepat guna itu nggak bisa dipakai? Ada beberapa faktor, yaitu misalnya sumber-sumber yang tersedia itu tidak ada di daerahnya. Contoh, misalnya kita bisa bayangin di sini. Ternyata kalau misalnya teknologi untuk penghancur sampah di satu pulau itu membutuhkan listrik sekian, sementara masyarakat di situ aja listriknya masih susah. Nah, hal-hal itu yang harus diperhatikan. Terus yang kedua, teknologi itu diterapkan sesuai atau cocok dengan kondisi sosial ekonomi yang berlaku. Maksudnya apa? Jangan-jangan teknologinya terlalu high-tech. Jadi tadi mungkin Mas Kaisar bilang teknologi yang di sungai itu sudah ada yang dari Belanda dibawa ke sini. Nah, itu juga dilakukan modifikasi teman-teman biar orang sini mudah menggunakan. Jadi tidak pakai layar-layar yang ribet gitu ya. Jadi bahkan kita sendiri sekali belajar udah bisa langsung pakai. Itu yang harus diperhatikan. Yang ketiga, teknologi yang digunakan bisa memecahkan masalah yang dihadapi sama masyarakat. Sebagai contoh, kalau ternyata ketika dikasih mesin cacah, padahal sebenarnya di sana nggak butuh mesin cacah. Nah, itu kan akhirnya nggak dipakai di sana, seperti itu. Yang terakhir adalah teknologi itu mampu untuk dipelajari, diterapkan, serta dipelihara teknologinya. Jangan-jangan ternyata spare parts-nya itu mahal dan harus inden dari negara lain. Atau ternyata sulit untuk dipelajari atau diterapkan. Ini yang kita menjadikan dasar dalam kita berbuat gitu. Mungkin bisa di slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ini kita ngejelasin tentang apa aja sih kegiatan yang kita lakukan gitu ya. Kita masih kecil sekali, NGO kita secara resmi menjadi yayasan di tahun 2017, di mana kita sekarang punya volunteer sekitar 1.500 di Indonesia dan Asia Tenggara. Kerjaan kita tadi yang pertama mencoba mengumpulkan data dan membantu pemerintah. Kita berkoordinasi secara konsisten dan dekat dengan pemerintah. Di besok hari kita juga ada webinar, sekalian promosi, silahkan kunjungi Instagram DCA.
Yang kedua, itu maksudnya bareng sama pemerintah, makanya saya promosi. Yang kedua adalah kita melakukan kampanye dan pelatihan. Yang ketiga, kita melakukan pengembangan masyarakat, memastikan tadi teknologi-teknologi mana yang bisa dipakai dan harus direvisi atau direvitalisasi. Yang terakhir adalah kita bekerja sama dengan perusahaan tadi. Misalnya, kita memastikan circular economy itu berjalan. Dan kita bermulai di Kepulauan Seribu, tapi sekarang kita lagi mengembangkan di 10 kota lain yang bisa kita fokus-fokus banget gitu. Jadi bukan cuma volunteering, tapi kita punya target-target yang harus di-achieve sama teman-teman kita yang kita namakan dengan Marine Debris Rangers. Nah, ini yang mereka bisa membeli teknologi, mereka bisa menerapkan teknologinya seperti itu. Dan slide selanjutnya, Kak. Oke, di slide selanjutnya aku cuma mau sharing sedikit aja tentang Save Our Ocean and Small Islands. Di sini ini salah satu program yang kita mulai di awal 2016-2017, di mana ini kita dapat donasi dan dukungan dari berbagai perusahaan dan juga granters atau badan. Di situ kita fokusnya ke advokasi. Bagaimana ternyata setiap stakeholders ini punya anggaran beli teknologi tapi nggak dipakai misalnya, atau saling tumpang tindih. Nah, ini kita melakukan advokasi rutin setiap minggu, setiap bulan kita ada FGD. Terus yang kedua, kita melakukan capacity building atau peningkatan kapasitas dari masyarakat itu sendiri. Gimana caranya biar bisa pakai teknologi itu? Yang ketiga, menguatkan circular economy. Yang keempat, kita buat juga teknologi refill store, di mana refill store itu adalah untuk menyediakan sabun shampoo, tapi bisa pakai jarnya sendiri. Itu mungkin teknologinya sederhana banget, tapi kita memastikan biar masyarakat di sana itu nggak lagi pakai saset, karena susah untuk dilarang pakai saset kecuali kita nyasar ekonominya. Yang terakhir kita melakukan development ecotourism. Jadi tadi misalnya tentang refill air minum di area wisata itu juga kita kerjakan. Selanjutnya. Nah, ini seperti yang tadi juga disampaikan, Indonesia itu banyak sekali effortnya, tapi kita juga jangan sampai terlalu high-tech, karena kita harus melihat masyarakat ini yang paling mudah seperti apa, apakah ternyata teknologi yang sudah ada bisa dieskalasi, atau memang dengan teknologi-teknologi baru ini bisa dipakai sama teman-teman kita. Karena pasti di daerah Indonesia, di 34 provinsi ini sudah banyak kegiatan, sudah banyak anggaran yang dialokasikan, tapi kadang-kadang kurang tepat gitu. Jadi pasti di sini teman-teman mau belajar, dan kita sama-sama bisa kolaborasi untuk memastikan teknologi-teknologi itu bisa tepat guna. Nah, di slide terakhir, yang mungkin saya bisa jadikan pesan penutup dari saya, ini yang harus kita samakan, satu mindset ya, nanti ketika question and answer juga, kita nggak boleh saling nyalahin, gitu ya. Jadi, kita tahu misalnya, aduh, di provinsi saya tuh pemerintahnya nggak ngapa-ngapain, gitu. Namun masalahnya, mungkin bisa saja tidak di situ. Bisa saja ternyata pemerintahnya tidak mendapatkan akses informasi atau akses terhadap teknologi. Jadi teman-teman di sini bisa memposisikan diri, oke, kita tidak mau menyalahkan, kita lihat dulu Pemda udah ngapain aja, anggarannya seperti apa, kebijakan strategi daerah seperti apa yang bisa kita tingkatkan. Karena mumpung sampai 2025 ini ada kebijakan strategi daerah dan kebijakan strategi nasional yang bisa diturunkan menjadi anggaran-anggaran khusus bagi provinsi-provinsi. Nah, di sini yang kita baru mulai bisa nih, ayo kita co-create, ayo kita sama-sama bikin, ayo sama-sama kita iterasi lagi, teknologi ini bisa apa enggak? Kalau nggak bisa, salahnya di mana? Jangan nyalain masyarakat lagi. Karena bisa saja masyarakat nggak tahu. Jadi karena mereka bilang, saya dibilangin kemarin di edukasi disuruh milah sampah, Mbak. Tapi pas saya mau milah ternyata dicampur lagi. Ya kan nggak kelar masalahnya. Gitu. Jadi ternyata mau pakai teknologi, tapi harus dipastikan dulu nih sistem yang diterapkan itu sesuai apa enggak. Terus misalnya kita mau nerapin teknologi pemilahan atau daur ulang, tapi ternyata di pulau itu nggak ada lahan. Di pesisir itu nggak ada lahan. Lahan yang paling dekat, yang paling mungkin untuk didaur ulang atau areanya dimanfaatkan untuk pengolahan sampah, ternyata di kota. Nah, ini gimana nih transportasinya? Jadi, hal ini yang mungkin harus dibarengi dengan presentasi-presentasi tadi tentang masalah teknologi. Jadi, penekanan saya di teknologi tepat guna, dan bagaimana kita bisa sama-sama co-create dan melakukan corrective actions. Mungkin gitu aja, Mbak Era, nanti sisanya di question and answer. Thank you. Terima kasih, Tania. Ya, pokoknya no blame challenge ya. Kita tidak boleh saling menyalahkan, tapi gimana caranya kita memperbaiki komunikasi juga dengan pemerintah. Karena kita perlu sekali berkomunikasi antara pemerintah, komunitas, NGO, industri, dan juga para peneliti. Ya, terima kasih sekali lagi Tania atas insight-nya.
Kita tunggu besok di webinar Hari Koral Nasional ya. Ya, ya tadi kita sudah selesai 3 pembicara kita. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Kaisa, Richard, dan juga Tenia. Sekarang saatnya untuk Q&A. Kita punya waktu hanya sedikit, mungkin maksimal 3 orang. Nanti akan dipandu langsung sama Kristi Tanjung. Silakan Kristi. Hai teman-teman. Mungkin yang punya pertanyaan bisa ada option namanya raise hand. So, bisa diklik option raise hand-nya, nanti aku coba lihat kalau ada sempat kita, jadi sistemnya satu pertanyaan langsung dijawab, satu pertanyaan langsung dijawab. Tapi dari tadi aku memantau dari rubrik chat, kayaknya ada beberapa pertanyaan yang banyak ditujukan ke beberapa speaker. So, I think I'm gonna go to Richard first. Hi, Richard. Okay, I think Richard needs to unmute his microphone. Okay, yeah. So a few questions were floating in the chat room. They were asking if your device, does it only catch the waste that is floating, or does it also catch waste that is also underwater? That's a good question. So the answer is that it captures anything about 30 centimeters into the water or below the water. So anything that's floating on the surface or just underneath. And one of the reasons that we do that is because we're trying to catch fresh plastic, so plastic that's just gone into the water, and remove it as quickly as possible. So yeah, it's a 30 to 40 centimeter depending on the weight of the craft at the time. Great, thank you. And also a few were asking like how much does it cost and is it commercially available or not? If you can a bit of info about that, and then maybe like a website or a catalog that other people can, so the participants can check out your website or anything to know more. Let me start with the website. The website is ranmarine.io, RAN marine.io. And the basic entry-level cost starts around 12,000 euros, which is a lot of money. We do work with NGOs as well. But it sounds like a lot of money, but then when you compare it to other options out there, like buying boats or buying larger skimmer boats, it's actually quite a small fraction of the cost. So we're trying to bring that cost down as fast as possible. That comes with selling volumes. It is commercially available, has been for the last 18 months, and is commercially available in most countries now. Okay, thank you so much. So a lot of people are still asking questions about the waste shark. I think it can be found on the website. So you can go to somebody who has already raised their hands. Ada yang namanya Mas Ipul dari Bontang. Boleh kakak, aku bisa nge-unmute ya? Bisa kah? Oh, aku bisa nge-unmute. Oke. Halo. Selamat malam. Maaf Mas, suaranya bisa lebih besar, mungkin lebih dekat ke mikrofon. Iya, halo, selamat malam. Selamat malam. Boleh kenalin namanya siapa dari mana? Iya, nama saya Muhammad Saiful, saya dari komunitas peduli sampah Kota Bontang, berdiri di tahun 2018, dan kita mengadakan pemilihan duta peduli sampah tingkat Kota Bontang. Dan kita sering melakukan gerakan pungut sampah di wilayah pesisir dan di salah satu pulau yang ada di Kota Bontang. Mirip sekali sampah yang ada di pesisir dan di laut sangat ya kalau kita bilang sih sangat mengerikan ya kalau di daerah Bontang. Ini yang tidak tersentuh sehingga kita melakukan aksi ini, kita mengkritisi pemerintah dengan aksi, dan alhamdulillah ya akhirnya terbukalah mata pemerintah. Nah, pertanyaan saya, kami berharap dari mungkin diverse Clean Action bisa berkolaborasi bersama kami di Kota Bontang, kemudian mungkin dari Marine-nya juga terkait dengan teknologi dan sebagainya. Kami plastik botol itu kita sudah bikin bensin. Kita kerjasama dengan salah satu sekolah tinggi teknologi yang ada di Kota Bontang, kemudian kerjasama juga dengan pos pelayanan teknologi tepat guna, pos Yantek di Kota Bontang. Nah, seperti itu sih. Jadi kami lebih berharap untuk bisa membuka lebar sayap untuk
bersama-sama mengurai permasalahan sampah yang ada di pesisir dan di laut. Seperti yang tadi saya sampaikan datanya, kami di tahun 2018 itu ada sekitar 3,5 ton, di tahun 2019 kita 5,14 ton, dan di tahun 2020 per Januari kemarin 400 kilo yang berhasil kita angkut sesuai dengan jenis sampahnya yang kita bilang. Itu saja. Mungkin ini dari tadi keliaran di chatroom juga, mungkin bisa dari Kak Tenia sama Kak Kaisar, mungkin Tenia duluan. Sekilas aja kayak ada banyak yang kayak kerja sama di kotaku. Ya, mungkin habis itu mungkin Kaisar sekilas aja info misalnya kalau mau ajak kerja sama. Oh, maaf. Hai, terima kasih tadi, keren banget. Aku juga tadi sempat baca-baca sekilas, teman-teman sudah berbuat banyak. Untuk kolaborasi itu sangat mungkin, teman-teman bisa juga email ke kita terkait kemungkinan kolaborasinya seperti apa, bisa di kontak at diversityainaction.org. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih berkolaborasi secara komprehensif, teman-teman bisa ikut salah satu pelatihan kita. Kita tiap tahun ada ngadain pelatihan secara gratis, dan itu nanti teman-teman bisa bergabung dengan alumni-alumni lain gitu. Karena kita punya alumni di tiap provinsi, salah satunya ada Abi di sini juga, dari Palu. Di situ mereka memang mengikuti program pelatihan dulu dari kita, terus habis itu mereka melakukan programnya sendiri. Kita lihat apakah memang bisa nih kita coba kolaborasi lebih lagi, kita bantu cari dari segi funding atau support-support yang dibutuhkan di lain hal. Kayak gitu sih, tadi namanya siapa, aku lupa, maaf, dari Bontang. Saya pernah ke Bontang kok. Siapa? Wow. Ipul, Mas Ipul. Nanti mungkin bisa ngobrol-ngobrol setelah ini. Silakan Mas Kaisar. Silakan Kak Kaisar, kalau mau kerjasama kolaborasi sama teman-teman Kaisar dan Maritim Muda gimana nih ceritanya? Ya, Mas Ipul, pertama-tama saya apresiasi ya atas inisiatifnya dan juga aksi nyatanya sama ini di Bontang. Alhamdulillah kalau Bontang sendiri saya udah 2 kali ke sana gitu ya. Dan kita juga punya kepengurusan di Kalimantan Timur. Jadi Maritim Muda ini alhamdulillah udah punya keanggotaan lebih dari 1.300 orang di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, untuk di Bontang, kita kalau spesifik Bontangnya sendiri sih belum, tapi kalau di Kalimantan Timur kita ada di Samarinda sama di Banjarmasin tuh Kalimantan Selatan ya, Balikpapan kali ya, Balikpapan. Nah, kita ada teman-teman di sana. Kita juga punya teman-teman di Kalimantan Utara di Tarakan. Nah, jadi kalau misalnya kita itu Maritim Muda fokus di pemberdayaan pemudanya untuk bagaimana teman-teman di daerah itu bisa memanfaatkan dan mengolah sumber daya laut di Indonesia secara berkelanjutan, atau istilah gampangnya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi biru. Nah, jadi fokus kita di ekonomi biru, salah satunya termasuk urusan sampah plastik ini. Kalau teman-teman ingin ikut, kita juga ada pelatihan, dan insya Allah pertengahan tahun ini kita akan mengadakan pelatihan pemuda maritim online, gitu ya, tanpa biaya. Kita akan free-kan, gitu. Jadi silakan daftar untuk mengikuti pelatihan pemuda maritim online tingkat nasional, gitu. Nah, kita juga punya email, bisa hubungin ke admin @maritimmuda.id untuk komunikasi lebih lanjut. Terima kasih. Admin @maritim.muda ya? Admin @maritimmuda.id. Oke, aku ketik di chat nih supaya teman-teman yang mau udah gatel pengen ngontak Kaisar dan ngontak Tenia langsung bisa via email. Oke, mungkin aku cuma punya waktu untuk satu pertanyaan lagi buat teman-teman yang masih punya pertanyaan. Aku usul ditulis aja di chat. Terus nanti aku transkrip, kalau misalnya sempat dijawab sama pembicara, nanti akan dijawab sama mereka dan akan ditaruh di link yang akan di-share di akhir acara beserta dengan materi-materi. Oke? Mungkin kita ke, tadi kan di cowok ya, sekarang cewek kali ya. Ada yang namanya Luisa Gita dari Jakarta, aku unmute ya. Boleh, silahkan. Iya, oke. Makasih Kak. Aku Luisa Gita dari Jakarta, mau nanya buat yang Run Marine, buat Richard. So, hi Richard. I want to ask how significant or how far
your company has cooperated or implement the collaboration with governments around the world, and how enthusiastic, how about their response about your cooperation, and how enthusiastic did the government of the countries in supporting your technology? Thank you. It's a great question. One of the problems, just to backtrack slightly, is that because it's a new product and it's different from what's been used previously, it's a very hard thing, I think, for a lot of governments and procurement officers, people who buy the equipment to clean up this kind of this problem. It's very hard for them to often imagine it, so we have to spend a lot of time talking it through, showing videos, showing pictures. They are very enthusiastic. I can't fault anybody. And most of our customers are government or municipalities, local councils. There's a lot of enthusiasm around it, and I think over the last 6 months, certainly we've seen a lot more enthusiasm from NGOs as well. People who have a lot of money who want to kind of get involved and find a new solution, or add to other solutions. We were recently in Thailand last year and met with the environmental minister there, who was incredibly behind our product. And we're hopefully starting within the next 3 or 4 months a very large-scale project in Thailand. And I'm hoping that'll be the first kind of large-scale government project that will prove to other governments that they should get at least trial pilots with us as well. Oke, thank you Richard. Terima kasih juga Luisa buat pertanyaannya, dan ini barusan ini pertanyaan Luisa jadi pertanyaan terakhir yang bisa ditanyakan ke forum. Yang masih punya pertanyaan boleh chat di kolom chat, akan aku transkrip dan lanjutkan ke pembicara. Kalau mereka bisa jawab, mereka akan jawab, dan nanti dokumennya akan diupload bareng sama materi-materi pembicara yang bisa di-share. Terima kasih teman-teman, aku kembalikan ke kakak moderator, MC, dan juga inisiator acara. Silakan Mbak Era. Thank you, Kristi Tanjung. Dari tadi di awal acara saya bilang bahwa acara ini didukung oleh SOA atau Sustainable Ocean Alliance. Apakah itu SOA? Di sini saya akan kembali meminta Sweet Tania Puspastari selaku partners resmi dari SOA di akan kembali. Terima kasih. Oke, ya teman-teman, terima kasih. Kami juga mau mengenalkan di sini terkait kesempatan yang lebih besar lagi mungkin di tingkat global, yaitu adalah Sustainable Ocean Alliance, sehingga ada presentasi yang mungkin bisa juga dipaparkan. Di sini kita mau mencoba mengenalkan tentang apa sih aliansi dari Sustainable Ocean Alliance itu. Gitu ya, sambil menunggu paparannya disiapkan atau ditampilkan. Sustainable Ocean Alliance itu adalah sebuah organisasi global itu yang mensupport dan mengaktifate terkait bagaimana yang leaders atau pemimpin-pemimpin muda ini untuk menginfluence secara policy atau misalnya kebijakan yang berpihak pada kelautan. Terus habis itu mencoba untuk membuat atau membangun lebih banyak lagi startup yang bergerak di bidang kelautan. Dan yang ketiga adalah mencoba untuk mengubah behavior change untuk mencoba mengkonservasi laut. Dan Sustainable Ocean Alliance ini memiliki tagline gitu ya, developing leaders, cultivating ideas, and accelerating solutions, kayak gitu. Next. Nah, SOA sendiri bisa di next. Misinya tadi seperti yang saya sudah sampaikan dibagi ketiga, sehingga dari segi program itu ada 2 program utama. Yang pertama itu adalah Ocean Leadership Program, di mana Ocean Leadership Program ini salah satu yang saya ikuti secara pribadi dan Kisar juga ikuti adalah Our Ocean Youth Leadership Summit, di mana itu dimulai di 2016. Dulu saya juga ikut yang ke US, terus di 2017 itu di Malta, 2018 di Bali, 2019 di Norway, 2020 ini harusnya ada di Palau. Tapi karena masalah pandemi ini
ini kemungkinan besar dibatalkan atau ditunda. Nah, ini program-program pelatihan ini memang ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Namun kesempatan kita untuk bisa bertemu dengan expert-expert terkait kelautan itu sangat masif, teman-teman. Karena saya pribadi pernah ikut beberapa organisasi atau beberapa convening atau conference luar negeri. Di sini tuh lebih kerasa kita dihargai sebagai pemuda dan kita disatukan tempatnya dengan high level speakers. Jadi dari menteri, presiden, terus juga expert-expert yang terkenal sebagai artis gitu misalnya. Itu kita ada di gedung yang sama dan bahkan beberapa dari mereka menjadi speakers dari pelatihan itu. Sehingga itu keren banget bisa buat teman-teman mendevelop programnya teman-teman, mendevelop pribadinya teman-teman sebagai pemimpin, dan juga teman-teman bisa saling sharing apa yang sudah dilakukan terkait kelautan tentang di Indonesia maupun tentang dunia. Nah, terkait Ocean Solution Accelerator, itu adalah akselerator untuk startup. Jadi bagi teman-teman yang punya startup, itu juga bisa untuk bekerja sama. Jadi kita bisa dapat funding atau misalnya pendampingan mentorship seperti itu. Nah, selanjutnya. Untuk di slide selanjutnya, kita kurang lebih menghimpun 3.000 pemuda atau lebih dari 160 negara yang sudah menjadi alumni dari program-program leadership dari SOA Global. Nah, kebetulan di Indonesia ini chapternya adalah Diversity in Action sebagai yayasan yang diminta untuk menjadi hub-nya bagi organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Seperti itu. Di next selanjutnya. Di slide selanjutnya bisa kita lihat fokusnya SOA ini ada di menyukseskan SDG atau Sustainable Development Goals dari United Nations nomor 14. Jadi tentang life below water. Di situ ada beberapa topik, yaitu yang pertama sampah laut atau marine pollution, yang kedua adalah ocean acidification, yang ketiga adalah unsustainable fishing, yang keempat adalah habitat destruction. Atau juga kita mensupport topik-topik yang dibawa sama Our Ocean Conference setiap tahunnya. Itu ada 6 topik utama. Seperti itu. Nah, teman-teman di sini bisa next. Oh, udah. Jadi mungkin di slide sebelumnya. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya mau join kayak gimana, nggak harus jadi bagian dari DCA atau Maritim Muda, tapi teman-teman juga bisa langsung register ke aplikasi yang dinamakan Mobilize, MOBILIZE, Mobilize. Itu bisa diakses. Bisa ke soa.mobilize.io. Di situ kita bisa register dan bisa cari tahu sebenarnya kegiatan-kegiatannya apa aja. Terima kasih Kristi udah di-mention di sini. Dan semoga kita ketemu juga di aliansi ini, karena di aliansi ini kita saling sharing, saling bantu, saling support, kolaborasi untuk lautan Indonesia yang lebih baik gitu. Mungkin itu aja Kak Era. Terima kasih. Ya, terima kasih Tania. Ya teman-teman, itulah tadi perbincangan kita bagaimana kita sebagai generasi muda, baik secara individu maupun secara komunitas, kita mensupport berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia bersih dari sampah di tahun 2025 ya. Sehingga pada akhirnya di tahun 2040, ada yang masih ingat nggak di tahun 2040 targetnya apa Kaisar? Indonesia benar-benar bisa bersih dari sampah, intinya seperti itu. Dan juga jangan lupa di minggu depan kita sudah ada plan lagi untuk sesi webinar kita selanjutnya adalah tentang peran generasi milenial untuk budidaya perikanan berkelanjutan. Ini akan menjadi topik yang cukup menarik karena kita sebagai generasi muda harus juga paham bagaimana kita bisa mensiasati kebutuhan konsumsi ataupun kebutuhan ekonomi kita dengan cara budidaya. Karena konsumsi ikan di laut sudah begitu berlebihan, budidaya perikanan adalah salah satu alternatif untuk menjadi bahan pangan dan juga nilai ekonomi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Kaisar Akhir. Terima kasih buat Richard dan timnya Richard. Dan juga tentunya buat Tania. Saya mau kasih berbagi pantun, boleh ya? Apa semuanya mau berbagi? Oh, ayo. Kita ucapkan. Apa itu? Kenapa? Nah, aku mau mention di sini ada Emily dari SOA Global juga. Aku lupa. Oh iya. Minta say. Hai Emily. Terima kasih. Thank you. Dan juga buat Ron. Thank you. Thank you. Ya.
Saya sedikit mengambil kesimpulan dari apa yang tadi sudah dibicarakan oleh ketiga pembicara. Pada intinya adalah gunakan teknologi yang tepat guna, sesuai dengan wilayahnya masing-masing, sehingga tidak ada gaptek ataupun high-tech yang tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Tentunya Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki berbeda-beda kondisi sosial ekonominya masing-masing. Mungkin di Jakarta kita bisa menggunakan produk yang high-tech, mungkin di wilayah lain seperti di Kepulauan Seribu membutuhkan teknologi yang lebih mudah untuk digunakan oleh masyarakat sekitar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Saya sambil berpantun, jalan-jalan ke Labuan Bajo, jangan lupa lihat komodo. Kalau kita makan seafood di atas kano, jaga laut, kita harus siap komando. Terima kasih, selamat malam semuanya. Sampai jumpa di webinar minggu depan. Kak Era, untuk sharing materi bisa pantau di sosmednya siapa ya? Sosmed aku ya? Bisa. Kayaknya udah di-close tau. Instagram @diversity_in_action, @single.id, atau nanti di situ akan di-share link yang isinya materi pembicara yang udah boleh di-share, sama juga questions yang belum sempat terjawab. Nanti akan dijawab di situ juga. Oke. Thank you. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Semuanya. Puasa. Dua puasa. Terima kasih. Gimana ya?